Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Sukmara SE selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banyumas, kepada yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SMK Negeri 1 Banyumas, dan kepada seluruh teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan lomba dalam rangka peringatan Hari Santri 2021 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan dakwah yang bertemakan akhlak dan moral. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu akhlak dan moral? Menurut istilah, akhlak merupakan daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Sementara menurut Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujatul Islam atau pembela Islam, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak dan moral sangat berperan penting dalam menyusun karakter seseorang. Oleh karena itu, seorang muslim wajib memiliki akhlak dan moral yang mulia. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia yang tidak berakhlak dan bermoral derajatnya bisa lebih rendah daripada binatang. Karena itulah, Islam mengangkat derajat orang-orang yang berakhlak mulia. Bagi kaum muslim, adab Rasulullah SAW adalah contoh yang wajib diteladani. Hal ini sudah tertulis di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak-banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin rahimakumullah, akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Pertama, akhlak mahmudah, yaitu sifat atau tabiat mulia yang dianjurkan oleh Islam. Saking pentingnya akhlak mahmudah ini, sampai-sampai dijadikan tolak ukur keimanan seorang muslim. Sebagaimana tertulis dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Contoh-contoh perilaku yang menunjukkan akhlak mahmudah adalah ikhlas ketika menerima cobaan dari orang lain, sabar ketika kita mendapat ejekan, bersyukur ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah, khauf atau takut akan kemurkaan Allah, jujur, adil, amanah, dan lain sebagainya. Kedua, akhlak mazmumah, yaitu sifat atau tabiat tercela yang mesti dihindari seorang muslim. Saking buruknya akhlak mazmumah ini, sampai-sampai Rasulullah SAW menjadikannya doa sebagaimana hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah berdoa, Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu tercela. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Contoh-contoh perilaku yang menunjukkan akhlak mazmumah ini adalah ria, iri, dengki, sombong, suka berburuk sangka, suka menggibah, dan lain-lain. Teman-teman yang dirahmati Allah,
Apakah tahu apa yang disebut dengan moral? Moral merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran tradisi yang berlaku dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Atau aturan yang menyangkut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah yang harus dilakukan atau dihindari seorang Muslim. Sedangkan Imam Al-Ghazali menyebut moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada ketentuan Allah yang Maha Segalanya. Menurut pandangan Islam, kriteria moral yang benar ada dua, yaitu 1. Memandang martabat manusia, dan 2. Mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah memiliki akhlak dan moral yang mulia, yaitu 1. Masuk ke surganya Allah, 2. Dicintai oleh baginda Nabi, 3. Berat timbangan di hari kiamat, 4. Disenangi oleh orang lain, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus memiliki akhlak dan moral yang baik atau mulia agar berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan marilah kita sama-sama memperbaiki akhlak dan moral kita demi kehormatan diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.